Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Epic, hari ini kita bakal seru-seruan menjelajahi dunia pengetahuan yang gak ada habisnya. Yuk, langsung aja kita mulai petualangan kita yang epik ini. Di era modern peperangan, kekuatan militer tidak lagi hanya diukur dari jumlah pasukan atau alutsista konvensional. Kemajuan teknologi telah melahirkan senjata-senjata canggih yang mampu mengubah jalannya pertempuran. Salah satunya adalah drone tempur. China, sebagai kekuatan dunia yang sedang bangkit, tidak ketinggalan dalam mengembangkan teknologi ini. Salah satu andalan mereka adalah JJ-11 Sharp Sword, drone tempur siluman yang menjadi simbol kekuatan udara modern Tiongkok. China semakin menunjukkan kemampuannya dalam teknologi militer dengan hadirnya JJ-11 Sharp Sword, drone tempur siluman yang menjadi salah satu aset udara paling canggih dalam persenjataan Angkatan Udara China. Berbeda dari drone konvensional, JJ-11 dirancang dengan desain wing body fusion, membuatnya memiliki bentuk aerodinamis yang mirip dengan pesawat siluman seperti B-2 Spirit Amerika Serikat. Keunggulan utama dari drone ini adalah kemampuan stealth yang luar biasa, memungkinkan JJ-11 menembus sistem perlindungan udara lawan tanpa mudah terdeteksi oleh radar. Kemampuan siluman JJ-11 berasal dari kombinasi desain aerodinamis, material penyerap radar, dan teknologi peperangan elektronik yang canggih. Ia mampu menyusup ke wilayah udara musuh tanpa terdeteksi, mengumpulkan informasi intelijen penting, dan melancarkan serangan presisi terhadap target-target strategis. JJ-11 memiliki peran ganda dalam strategi militer Tiongkok. Selain kemampuan intai dan serang, drone ini juga dapat digunakan untuk peperangan elektronik, mengganggu sistem komunikasi dan radar musuh. Fleksibilitas ini menjadikannya aset yang sangat berharga dalam berbagai skenario pertempuran. JJ-11 ditenagai oleh mesin turbofan yang dipasang di bagian belakang dengan saluran pembuangan tersembunyi untuk mengurangi jejak termal. JJ-11 dirancang untuk operasi kecepatan subsonik tinggi dengan jangkauan operasional yang diperkirakan mencapai ribuan kilometer. Kemampuan ini memposisikannya sebagai platform serang jarak jauh yang mampu menembus pertahanan musuh tanpa terdeteksi, baik untuk misi pengintaian strategis maupun serangan presisi. Muatan internalnya yang dirancang untuk mempertahankan profil stealth dapat membawa berbagai persenjataan seperti bom berpemandu laser, rudal jelajah, atau bahkan amunisi berpemandu satelit, memungkinkannya menghancurkan target darat dan laut dengan akurasi tinggi. Dalam misi pengawasan, drone ini dilengkapi sensor canggih seperti radar apertur sintetis, SAR, sistem elektrooptik inframerah, dan perangkat pengumpul intelijen sinyal, CGIN, yang memberikannya kemampuan untuk mengumpulkan data real-time dalam berbagai kondisi cuaca, siang atau malam. Peran operasional JJ-11 tidak terbatas pada serangan langsung. Dalam skenario perang modern, drone ini dapat berfungsi sebagai pengintai penyerang yang bekerja sama dengan pesawat berawak seperti J-20 atau sistem pertahanan jaringan terintegrasi. Kemampuan otonom parsialnya memungkinkannya menjalankan misi kompleks dengan sedikit intervensi manusia, termasuk merencanakan rute penghindaran ancaman secara mandiri, mengoordinasikan serangan dengan unit lain, atau bahkan beroperasi dalam formasi swarm bersama drone lainnya. Fitur ini menempatkan JJ-11 sebagai komponen kunci dalam doktrin peperangan berpenginderaan jaringan Tiongkok, di mana pertukaran data cepat antara platform udara, laut, dan darat menjadi kunci keunggulan taktis. Secara strategis, kehadiran JJ-11 mencerminkan ambisi Tiongkok untuk mendominasi wilayah udara di kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam konteks sengketa teritorial dan upaya membatasi proyeksi kekuatan asing. Kemampuan stealth dan jangkauannya yang luas membuatnya ideal untuk operasi di wilayah sengketa seperti Laut Cina Selatan atau sekitar Taiwan, di mana risiko konfrontasi dengan sistem pertahanan canggih musuh tinggi.
Selain itu, pengembangan JJ-11 juga mengisyaratkan pergeseran paradigma dalam industri pertahanan global, di mana pesawat tak berawak tidak lagi hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai elemen utama dalam hierarki kekuatan udara. Salah satu fitur yang jarang diketahui orang adalah teknologi bay internal senjata yang dimiliki oleh JJ-11. Tidak seperti drone tempur biasa yang membawa senjata di bawah sayapnya, JJ-11 menyimpan senjata di dalam tubuhnya, mengurangi pantulan radar dan meningkatkan kemampuannya dalam operasi siluman. Ini berarti drone ini bisa membawa rudal udara ke darat, bom pintar, dan bahkan amunisi khusus untuk misi serangan mendadak tanpa mengurangi efektivitas stealth-nya. JJ-11 juga dipercaya memiliki kecerdasan buatan, AI, tingkat tinggi, yang memungkinkannya beroperasi secara otonom tanpa perlu kendali penuh dari operator di darat. Ini menjadikannya bagian dari konsep loyal wingman, di mana drone tempur dapat bekerja sama dengan jet tempur berawak seperti J-20 untuk melakukan serangan terkoordinasi. Dengan kemampuan ini, JJ-11 dapat melakukan misi berisiko tinggi, seperti serangan terhadap infrastruktur pertahanan lawan, tanpa harus mengorbankan nyawa pilot manusia. Kecepatan dan manuver JJ-11 juga tergolong luar biasa untuk ukuran tempurabilitas drone. Mesin canggih yang digunakan memungkinkan drone ini beroperasi dalam kecepatan subsonik tinggi, memberikan keseimbangan optimal antara stealth, daya jelajah, dan efisiensi bahan bakar. Hal yang menarik, meskipun JJ-11 tidak memiliki kokpit, China dikabarkan mengembangkan versi hipersonik dari drone ini yang mampu beroperasi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, menyaingi drone tempur tercanggih dari negara lain. Sistem komunikasi dan peperangan elektronik pada JJ-11 juga dirancang dengan standar tinggi. Drone ini tidak hanya dapat menghindari deteksi radar, tetapi juga mampu mengganggu sistem komunikasi musuh dan mengelabui radar pertahanan udara. Dengan teknologi ini, JJ-11 bisa masuk ke dalam wilayah udara musuh, memberikan informasi intelijen secara real-time, dan bahkan menyerang strategi target tanpa ketahuan hingga misi selesai. Kemampuan JJ-11 sebagai drone tempur generasi terbaru juga didukung oleh material penyerap radar canggih yang digunakan dalam pembuatannya. Materi ini memastikan bahwa jejak radar yang ditinggalkan oleh drone tetap minim, membuatnya hampir tidak terlihat di layar sistem pertahanan udara lawan. Hal ini memberikan keunggulan strategi dalam skenario peperangan modern, di mana dominasi udara tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pesawat, tetapi juga oleh efektivitas sistem siluman dan kecerdasan buatan. Salah satu aspek paling menarik dari JJ-11 yang jarang diketahui adalah drone ini dapat diluncurkan dari kapal induk, menjadikannya sebagai bagian dari strategi ekspansi maritim Cina. Dengan adanya kapal induk seperti Fujian yang semakin canggih, Tiongkok dapat menggunakan JJ-11 sebagai drone serangan berbasis laut, memberikan daya jangkauan yang lebih luas untuk operasi militer di kawasan Indo-Pasifik. JJ-11 bukan sekadar drone tempur biasa, melainkan bagian dari strategi besar Tiongkok untuk menantang dominasi udara yang selama ini dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan teknologi siluman, kecerdasan buatan, sistem peperangan elektronik canggih, serta kemungkinan integrasi dengan armada induk, JJ-11 menjadi salah satu drone tempur paling berbahaya di dunia. Apakah drone ini akan mengubah peta kekuatan militer di masa depan? Bagaimana negara lain, terutama Amerika Serikat, akan menanggapinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.